Audio Jungle. Audio Jungle. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Masih Podcast dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, saya Balia Malkan selaku moderator pembawa acara akan menemani Anda beberapa menit kemudian. Baik sahabat Masih Podcast, pada hari ini kami menghadirkan dengan mengangkat tema yang kira-kira sangat menarik untuk dibahaskan untuk supaya pengetahuan yang pertama bagi kita selaku santri di pondok pesantren adapun masyarakat khalayak umum khususnya. Kami hadirkan Bapak Sekretariat MPU Aceh Selatan. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Terima kasih banyak Tengku Balia yang telah mengundang kami dalam Masih Podcast kita. Terima kasih banyak. Pertama ingin kami memperkenalkan diri. Nama kami Gusmawi Mustafa. Biasa dipanggil dengan panggilan Oge. Jadi kalau kita di bahasa anak Jamme, kalau Oge itu nama lainnya adalah Abang. Jadi sangat familiar adalah Oge. Jadi biasanya tua muda memanggil dengan sebutan Oge. Jadi posisi sekarang kami tepat tanggal 13 Januari kemarin 2023 kami sudah dilantik, diberikan amanah oleh pimpinan sebagai Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Selatan. Ya Bapak dengan Bapak Gusmawi Mustafa. Sebelumnya boleh Bapak menceritakan pengalaman Bapak selama menempuh perjalanan sehingga menjadi seorang kepala sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Terima kasih banyak Tengku Balia. Kami sebenarnya sebagai PNS sudah terlambat lulus sebagai PNS. 2006 kami lulus. Kemudian kami lama di kecamatan sebagai kasih pemerintahan di kantor camat. Kemudian sebentar di perpustakaan, kantor perpustakaan. Kemudian pindah ke bagian pemerintahan, kantor bupati. Kemudian setelah itu kami mendapat amanah di 2019 menjadi camat Labuan Haji. Kemudian sekitar 1 tahun 7 bulan menjadi camat di Labuan Haji. Kemudian kami mendapat amanah sebagai camat Klut Timur. Klut Timur. Jauh Tengku Mulia, Balia. Jadi kalau dari sini mungkin sekitar 100 kilo lah jaraknya. Jadi 2 tahun 2 minggu di Klut Timur. Jadi mungkin kenapa menjadi pertimbangan mungkin bagi Pak Bupati kenapa menempatkan kami di Klut Timur, karena dulunya Klut Timur itu sebagai wilayah bagian dari Kecamatan Klut Selatan. Klut Selatan. Jadi kami waktu sejak SD kelas 1 sampai dengan SMP kelas 2 kami di Klut Selatan. Waktu itu Klut Timur masih bergabung. Jadi waktu itu ayah sebagai camat. Ayahanda Mustafa Ahmad pernah jadi camat di Labuan Haji 7 tahun, kemudian camat di Klut Selatan juga lebih kurang 7-8 tahun. Jadi udah berapa tahun jadi camat, kemudian mendapat amanah menjadi Kepala Sekretariat MPU Aceh Selatan ya. Ya. Sebelumnya Bapak kan
acara pada hari ini, podcast edisi pertama kami dengan tema yang lumayan menarik, iaitu memasukkan tema program daripada MPU Aceh Selatan, iaitu Pala Santri, layanan bagi para ulama daya, santriwan dan santriwati. Latar belakang dari program. Ya, terima kasih banyak Tengku Balia. Kami di setiap tempat penugasan, kami sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kami adalah mencari jalan bagaimana adanya peningkatan pelayanan. Misalnya pada saat kita di kecamatan sebagai camat, tentu saja kita berupaya mencari jalan supaya masyarakat yang ada di kecamatan kita mendapatkan berbagai kemudahan pelayanan yang seharusnya masyarakat bisa terima. Sebagai contoh, waktu kami di Kulut Timur, itu ada 13 program inovasi. Jadi di Kulut Timur itu kita buat slogannya adalah Kulut Timur kita ngelayani. Kemudian tambahan dari slogan itu yaitu ndak payah bo kabupaten, cukup di Kulut Timur Aming. Itu bahasa Kulut dalam arti bahwa tidak usah ke kabupaten, berarti pelayanan tidak usah kita dapatkan pelayanan ke kabupaten, cukup di Kulut Timur saja. Jadi berbagai kemudahan terus kita coba tawarkan. Jadi ada 13 program. Dari 13 itu 11 sudah jalan. Alhamdulillah banyak kebutuhan. Termasuk juga yang menjadi unggulan yaitu program pelayanan administrasi kependudukan, Tengku. Bagaimana semua layanan administrasi kependudukan mulai dari perekaman EKTP, cetak KK, akte kelahiran, akte kematian, kemudian surat pindah dan surat datang, kemudian dan layanan administrasi kependudukan lain. Jadi masyarakat Kulut Timur tidak ke kabupaten lagi, tidak ke dinas kependudukan lagi, tapi cukup di kantor camat saja. Jadi itu yang menjadi sebuah ini. Kemudian juga penerimaan pencairan, ada nama programnya adalah program penerimaan berkas santunan kematian. Satu-satunya juga di Aceh Selatan ada di Kulut Timur. Jadi setelah proses akte kematian diperoleh di kantor camat, kemudian di ruangan yang sama petugas sudah siap menerima layanan penerimaan berkas pencairan santunan kematian. Jadi tidak ke tempat tuan lagi. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Kemudian pada saat kami dilantik sebagai Kepala Sekretariat MPU, kemudian terus sejak malamnya langsung kita pikirkan, malamnya apa saja yang menjadi sebuah kebutuhan bagi ulama, santri dan santriwati yang bisa kita berikan, MPU berikan, kemudian Sekretariat MPU berikan. Tentu saja kita berharap berbagai kemudahan itu bisa ini. Jadi makanya akhirnya muncul berbagai program. Akhirnya tentu saja ini program ini melibatkan Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Selatan, karena santri dan santriwati itu ranahnya itu ranah Dinas Pendidikan Daya. Kemudian ulama ada wadahnya ada di Majelis Permusyawaratan Ulama MPU. Jadi dengan kolaborasi itu muncullah namanya program Pala Santri, yaitu singkatan dari pelayanan bagi ulama, santri dan santriwati. Demikian Tengku. Ya, jadi tujuan, Pak ya, tujuan program ini dimunculkan kayaknya ini baru pertama kali, Pak. Kami selaku santri di Aceh Selatan, setahu kami ini pertama kali program Pala Santri. Jadi tujuannya apa? Ya, terima kasih banyak. Tujuannya yang jelas itu adalah bagaimana cara kami sebagai bagian dari Umara yang melayani ulama, santri dan santriwati
itu memberikan berbagai kemudahan. Kami terus menjalin komunikasi dengan OPD atau SKPK lain untuk dapat bersama-sama. Dan syukur alhamdulillah semua mendukung. Stakeholder yang lain juga mendukung, semua. Sampai saat ini kami tidak temukan penolakan atau istilahnya penghambatan, nggak ada. Semua mendukung terhadap program ini. Kita menyampaikan bahwa kita berharap, Sekretariat MPU berharap bahwa adanya perlakuan khusus terhadap ulama, santri, dan santriwati. Kalau kita melihat di layanan umum, itu kalau perlakuan khusus itu secara prosedur tetap tidak ada. Prosedur tetap tidak ada perlakuan khusus. Karena di mata pemerintah bahwa siapapun warga untuk mendapatkan pelayanan itu sama semua. Tidak ada pembeda, tidak ada dibeda-bedakan. Kemudian tentu saja kami melakukan pendekatan, kita melakukan berbagai pendekatan. Pada saat itu kita sampaikan bahwa ulama, santri, dan santriwati apabila abu-abu kita, Tengku, Abi, Abah, dan ulama lainnya, termasuk juga santri dan santriwati, untuk datang ke tempat layanan umum, ke dinas kependudukan, ke tempat-tempat lain, ke puskesmas walaupun dekat, itu juga menjadi suatu kendala. Karena kenapa? Pada saat pimpinan daya untuk datang ke layanan umum, tentu saja waktu membutuhkan waktu itu setengah hari. Sementara santri dan santriwati terus haus dengan ilmu agama, haus dengan bimbingan yang terus-menerus. Kemudian juga begitu, pada saat santri dan santriwati, belum lagi masalah transport, belum lagi masalah waktu, kemudian belum lagi masalah biaya yang akan dikeluarkan. Jadi, kemudian kita tawarkanlah. Kemudian juga Tengku Balia, terus terang Oge merasa sedih apabila melihat Tengku ataupun santri dan santriwati itu antri di layanan umum. Rasanya air mata ini bisa meleleh melihat. Pada saat antri tersebut memang tidak boleh, itu memang menjadi sebuah kewajiban. Tentu saja kita cari solusi bagaimana supaya tidak antri. Kenapa kita katakan kita merasa sedih kan gitu kan? Karena kadang-kadang terjadi desak-berdesakan. Kemudian juga siapa yang datang lebih awal itu yang akan diprioritaskan. Kemudian itu di sistem antri, itu wajar-wajar saja. Dan kemudian juga tempat duduk yang terbatas, Tengku. Rasanya sedih kita pada saat kita melihat ada di antara yang menerima layanan umum di layanan tersebut duduk lebih dulu, betul antriannya lebih cepat, dia datang lebih awal, kemudian duduk, kemudian Tengku harus berdiri. Kayak gitu kan, Tengku harus berdiri. Kemudian belum lagi kemungkinan terjadi berdesak-desakan dengan yang bukan mahramnya. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan kami. Dan alhamdulillah SKPK terkait sangat mendukung. Yang gitu kan. Jadi ini yang sangat kita syukuri. Jadi makanya berbagai program kita itu mungkin bisa kami sebutkan Tengku Balia. Pertama, layanan informasi publik. Layanan informasi publik ini menjadi suatu keharusan karena memang pada saat rakor di pertengahan Januari 2023, rakor MPU itu disebutkan bahwa keterbukaan informasi publik itu menjadi suatu keharusan. Makanya bukan menjadi hal yang tabu apabila Sekretariat MPU ada IG, ada Facebooknya, ada laman Facebook, kemudian juga ada website, ada yang lain-lain.
penggunaan media sosial. Ini menjadi suatu keharusan. Sama halnya dengan pondok pesantren kita, Dayah Sirajul Ibad, ada IG, kan gitu kan, ada dan yang lain. Karena layanan informasi itu sangat dibutuhkan bagi kita semua. Kemudian ada program namanya adalah tausiah, layanan tausiah. Kita udah buat jalin kerjasama itu dengan Pengadilan Negeri Tabak Tuan. Mereka minta setiap bulan itu ada narasumber dari penceramah itu dari MPU. Mereka minta. Kemudian yang sudah 2 sudah berjalan, kemudian ditambah lagi yang ketiga layanan kesehatan. Tempatnya di sini hari Minggu kemarin. Nah, itu. Perdana di di komplek Dayah Sirajul Ibad. Layanan kesehatan untuk siapa? Nah, layanan ini adalah untuk ulama, santri dan santriwati, dan masyarakat lingkungan seputaran komplek Dayah. Nah, kemudian 3 udah jalan, kemudian kita tambah lagi kemarin, tepatnya tanggal 16 Maret, kita udah 3 program kita jalankan, yaitu program layanan administrasi kependudukan. Itu dari Dinas Kependudukan datang kemari memberikan pelayanan. Bukan hanya untuk santri dan santriwati dan ulama, tentu saja para alumni Dayah dan masyarakat di sekeliling Dayah. Kemudian yang kelima yaitu layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Jadi ada 6 program Tengku Balia, dari 6 program 4-nya terlaksana secara perdana di Dayah kita ini, Sirajul Ibad, Gampong Rotengoh, Mekik. Alhamdulillah. Jadi ada 2 lagi Tengku Balia yang belum, yaitu layanan sosialisasi hukum positif ya, hukum negara, itu diperlukan juga. Kalau hukum syariat tentu saja itu tidak mungkin, karena memang sudah memang selama ini jalankan. Pengetahuan yang kita harapkan yang bisa diperoleh oleh ulama, santri dan santriwati, yaitu pengetahuan tentang hukum negara. Terakhir yaitu pojok baca. Pojok baca nanti kita berharap mobil pusaka keliling itu masuk ke daerah-daerah. Selama ini kan di sekolah-sekolah, di tempat-tempat tertentu, ini masuk di daerah-daerah. Kemudian juga di kantor MPU kita sediakan layanan pojok baca. Jadi ada 8 semua. Mungkin juga kebetulan BL plat mobil, kepala sekretariatnya BL-nya 8 Tengku Balia. Jadi kita buat kebetulan saja. Jadi 8 program inovasi. Dan ini sudah kita ajukan kepada Bapak Bupati menjadi perbub. Mudah-mudahan dalam waktu dekat perbub tentang program Pala Santri ini, yang ke-8 ini, bisa disahkan oleh Pak Bupati. Kemudian Pak ya, dari judul yang menarik kita ini kan, sebagian dari masyarakat menjadi sebuah awam. Dari namanya Pala Santri, pelayanan bagi ulama, santri dan santriwati. Jadi timbul pertanyaan dari kalangan masyarakat, juga daripada sahabat-sahabat yang bukan dari ranah santri maupun ulama. Mereka turut bertanya, apakah program ini hanya diperkhususkan untuk ulama dan santriwati dan juga santriwan, ataupun juga bisa untuk masyarakat? Terima kasih banyak. Tentu saja bisa untuk masyarakat, terutama sekitar Dayah. Jadi seperti kemarin tanggal 16 kita laksanakan di acara layanan administrasi kependudukan. Menurut catatan kita itu sekitar 500 orang. Jadi itu 500 orang itu yang datang menerima layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu bukan saja dari Dayah, alumni Dayah, tentu saja di masyarakat sekitar juga. Jadi tentu saja program ini bukan saja manfaat bagi
lingkungan Dayah, tentu saja di seputar Dayah juga akan menerima manfaatnya. Selama program ini berjalan, bagaimana perkembangan yang Bapak dan rekan-rekan mengalami selama menjalankan program Palasan ini? Ya. Perkembangan. Terima kasih banyak. Kalau kami melihat grafiknya terus meningkat, terus menaik, bahwa tentu saja pada saat program ini kita jalankan, tentu saja ada yang bertanya-tanya, bukan kontra maksudnya, mendukung, semua mendukung. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Pada saat ada pertanyaan itu, kadang-kadang kami kelabakan juga menjawabnya, merespon kan gitu. Jadi, apakah ini ada tujuan, motifnya apa? Kayak gitu kan, motifnya apa pada saat menggerakkan ini. Tapi bagi kita-kita yang sudah mungkin melihat berbagai program kita sebelumnya, mereka sudah merasa ini ya jelas untuk kebutuhan masyarakat, manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian kenapa kami sampaikan grafiknya dukungan ini meningkat terus? Bahwa menjadi sebuah kewajiban dari kami terus memberikan penjelasan, mempublikasi berbagai tempat bahwa programnya ini manfaatnya yang akan kita peroleh ini. Kemudian puncaknya pada saat tanggal 13 kemarin, 13 ya, Selasa 14 kalau nggak salah, tanggal 14 Maret itu di MPU, di kantor MPU itu kita melakukan rakor Majelis Permusyawaratan Ulama yang ke-1 tahun 2023. Pada saat itu, Tengku Balia, kami memperoleh dukungan dan pernyataan yang itu yang kami tunggu. Bahwa disampaikan, itu jadikan program sekretariat. Pengurus MPU mendukung secara total, tanpa ragu. Karena disampaikan bahwa pengurus MPU melihat dan menyaksikan bahwa manfaatnya ini jelas untuk ulama, santri dan santriwati, para alumni, dan masyarakat seputaran Dayah. Nah, itu. Jadi akhirnya grafiknya ini semakin meningkat. Jadi bagaimana cara seperti kita yang menjalankan program ini, tentu saja kita berharap grafik ini terus naik dan berkembang. Nah, makanya terus kita mencari jalan inovasi-inovasi. Misal kita buat grup WA namanya tim kreatif MPU. Di dalam tim kreatif itu ada beberapa dari personil tim media dari Dayah Sirajul Ibad, kita undang untuk bergabung dan masuk memberikan kontribusinya. Dan kami yakin bahwa nanti di kecamatan-kecamatan lain, di dayah-dayah lain, kami akan dapatkan tim media. Jadi nanti itu akan berkembang terus dan solid. Satu lagi, Tengku Balia, kami terus terang berharap, masalah umur nih kita kan nggak tahu. Nah, jadi ini kita semua, baik Oge maupun Tengku maupun yang lain yang ada di tim kita semua, bahwa ini adalah upaya kita menjadi wakaf ilmu, wakaf tenaga dan pikiran kita. Jadi apalagi Tengku pimpinan Dayah Sirajul Ibad, kami membuktikan dukungannya sangat luar biasa. Nah, itu menjadi spirit dan semangat kami terus meningkat. Pimpinan MPU memberikan dukungan yang luar biasa, seluruh pengurus demikian juga, dan beberapa pondok pesantren Dayah yang ada di Aceh Selatan sudah menyampaikan baik melalui WA dan bertemu langsung mendukung program ini. Jadi jangan nanti
pada saat Oge tidak di sana lagi, bahwa program ini berhenti. Dan Oge yakin, makanya dengan solid kita, program Pala Santri ini akan terus berjalan. Jadi ini adalah program bersama kita, bukan hanya program sekretariat, bukan programnya Kepala Sekretariat MPU, tapi adalah program kita bersama. Jadi otomatis kita semua yang menjadi suatu kewajiban, panggilan untuk kita bersama-sama menggerak dan berpartisipasi. Begitu, Tengku. Dengan adanya program Pala Santri, pelayanan ulama untuk santri dan santriwati, saat para bapak-bapak daripada MPU Aceh Selatan, Iya, kerjasama misalnya dengan dinas kesehatan ataupun dinas kesehatan sipil, meluncurkan program tersebut di kalangan masyarakat. Respon daripada masyarakat di saat bapak-bapak ini menjalankan programnya, ataupun respon daripada pejabat-pejabat lainnya, Pak? iya, Dari dinas lainnya, kan? iya. Bagaimana? Respon sangat bagus. Dan itu menjadi bahan motivasi bagi kita. Jadi istilahnya itu ibarat spirit dan semangat yang terus-menerus. Baik melalui WA langsung, kemudian melalui dari waktu ketemu, ini, kemudian juga ini yang kita bawa program ini, kemudian itu juga banyak itu program masukan-masukan dari kepala dinas dan SKPK lainnya. Ini bagusnya begini, Ge. Menurut kami begini, menurut kami gini. Oke, semua itu adalah bagaimana cara ini program ini bisa sukses, bisa jalan. Nah, kemudian juga kepada pimpinan juga kita sudah sampaikan pada Pak Sekda, Pak Bupati, program ini. Beliau sangat mendukung. Tentu saja ini menjadi panggilan tugas bagi Oge dan yang lain-lain untuk bisa mewujudkannya. Dengan bekerja sama, terutama dengan Dinas Daya, Pak Parit itu sangat mendukung, dan dinas lainnya, ini berbagai kemudahan dapat kita peroleh. Harapan kedepannya dari Bapak selaku Kepala Sekretariat Ya. tentang program ini. Harapan kita ini menjadi program bersama, ya kan? Bahwa kita semua menjadi bagian dari program ini. Nah, jadi kalau kebetulan ini menjadi namanya Pala Santri yang bertempat di Sekretariat MPU, karena kebetulan ada di sana. Tapi ini adalah milik kita bersama. Nah, gitu. Jadi kita juga berharap sebenarnya banyak lagi, Tengku Balia. Kita juga dalam rapat koordinasi MPU kemarin, kita menyampaikan tawaran supaya gerak di tingkat kecamatan ini menjadi lebih maksimal bagaimana Pala Santri ini. Kemudian kami tawarkan bahwa nampaknya abu-abu, Tengku-Tengku, kita memerlukan kantor sekretariat Pala Santri. Kalau kita buat kantor sekretariat MPU, itu salah. Karena di dalam nomenklatur MPU itu tidak ada berkantor di kecamatan. Tidak ada. Walaupun pengurus MPU juga ada keterwakilan dari masing-masing kecamatan, ya gitu. Nah, jadi yang kita tawarkan kepada abu-abu yaitu Sekretariat Pala Santri. Kemudian disampaikan mendukung. Alhamdulillah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi berbagai kemudahan kita terus dapatkan. Jadi mungkin jadi pertanyaan, Tengku, apa manfaatnya kantor di kecamatan atau wilayah? Misalnya Labuan Haji Barat, Labuan Haji dengan Labuan Haji Timur berkantor di Labuan Haji. Kami sudah komunikasi dengan Pak Camat Labuan Haji, Bang Haji Said Suwardi.
beliau sampaikan mendukung. Mereka menyiapkan tempat di kantor camat lama. Nah, tinggal kita udah ada tempat, kita gotong royong. Sebagaimana kita ketahui, Tengku, bahwa di setiap kecamatan ada 8 orang alumni PKU. PKU yaitu Pendidikan Kader Ulama. Ada 8 orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga tahu bahwa di setiap kecamatan juga ada itu namanya anggota MPU, perwakilan kecamatan. Kita juga tahu bahwa anggota MPU yang bukan perwakilan kecamatan juga ada yang berdomisili di kecamatan-kecamatan tertentu. Nah, jadi Muspika, ini kami sudah tanyakan, Muspika, Kapolsek, dan Ramil, dan Camat merasakan bahwa bila mana hadirnya kantor Sekretariat Pala Santri ini, yang nantinya secara bergantian akan hadir di sana pengurus MPU, kemudian alumni PKU, ya kan? Ini untuk jangkauannya lebih cepat. Kita Aceh Selatan jarak tempuhnya ini luar biasa jauh, sekitar 400 kilo Tengku Balia. Dari Labuan Haji Barat sampai ke Kapasesa itu sekitar 198 kilo. Kemudian dari Simpang 4 Kota Pajar menuju ke Menggamat itu puluhan kilo. Kemudian ke Kota Bahagia juga puluhan kilo. Kemudian ke Trumon demikian juga. Jadi dengan ada dibuat wilayah-wilayah ini, masyarakat atau dari kalangan Dayak untuk berkoordinasi itu akan jauh lebih dimudahkan. Jadi Mekek Sawang satu tempat, Tapak Tuan sama 2, oke lah karena dekat, bisa di kantor sekretariat MPU. Kemudian Kulut Raya bisa satu tempat, di Kota Pajar misalnya gitu. Kemudian Bakongan Raya bisa satu tempat. Nah, kemudian di Trumon Raya bisa di Ladang Rimba misalnya gitu. Itu akan sangat memudahkan. Nah, gitu. Nah, jadi demikian. Jadi alhamdulillah dapat dukungan yang mantap dan sangat menggembirakan dari pengurus MPU bahwa konsep itu. Cuma timbul pertanyaan, itu kan tentu saja akan ada biaya-biaya. Jadi oke, aja minta doa dari pengurus, minta doa juga dari Tengku Balia, minta doa juga dengan masih podcast kita, pemirsa masih podcast kita, supaya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mewujudkan itu. Nah, gitu. Uang sekarang memang belum ada. Sama halnya uang untuk menggerakkan 6 program yang sudah ada itu tidak ada, tapi Allah memberikan jalan, berbagai kemudahan terus kita dapatkan. Jadi keterbatasan anggaran kami di MPU kali ini cuma ada untuk rakor. Dana otsus untuk tahun ini sementara belum ada. Kita terus berharap di perubahan bisa diterdanai dan di 2024 bisa terdanai. Jadi bukan berarti tidak ada dana terus kita tidak bisa bergerak. Kita cari jalan minimalis, seminimal mungkin yang mengeluarkan dana, tapi hasilnya menjadi luar biasa. Itu yang kita berharap, Tengku. Dari program Pala Santri, ya. Dari program Pala Santri, mungkin ini di sini wilayah perdana. 4 program itu perdana. Ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan untuk pemirsa Masih Podcast, umumnya bagi masyarakat di Aceh Selatan, Ya. bila yang ada keluhan dari baik bidang administrasi ataupun kesehatan, Ya. keluhan yang ingin kemudahan, mungkin dari Pala Santri ini akan hadir di tempat-tempat mana, Ya. yang mungkin setelah ini akan ada ataupun sudah terancam di mana hadir Pala Santri saja. Ya. Terima kasih banyak. Layanan ini terus sahabat podcast, Masih Podcast yang kami hormati. Program ini insya Allah terus berlanjut. Apalagi kita menjadi program bersama. Jadi sahabat Masih Podcast juga kita berharap dukungannya dan bersama-sama kita.
Karena ini milik bersama, bukan miliknya Oge. Kalau Oge misalnya Allah berkehendak, Oge mutasi ke tempat lain, dapat amanah di tempat lain. Kemudian Oge mungkin umur Oge, ya kan, ada pembatasan, ya sesuai kehendak Allah lah. Tiba-tiba Oge berpulang ke Rahmatullah lebih cepat. Kayak gitu kan, memang ketentuannya itu kan memang sudah ini, Allah lebih sudah tahu. Jadi maksud Oge adalah kita harus menghilangkan ketergantungan bahwa program ini adalah program Oge. Jangan. Kita hilangkan ketergantungan itu. Jadi siapapun nanti menjadi kepala sekretariat MPU, siapapun nanti yang menjadi motor dan bersama-sama, ini tidak menjadi suatu kendala bahwa program ini harus tetap berlanjut. Jadi makanya ini menjadi program bersama. Tengku Balia kami berharap, Tengku Wali kita juga berharap, tengku-tengku yang lain, Tengku Arif dan yang lain-lain yang di Dayah Sirajul Ibad, kita berharap juga partisipasinya. Kayak gitu kan. Kemudian tentu saja sahabat Masih Podcast, kita juga memprogramkan untuk di daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain. Se-Kabupaten Aceh Selatan. Sampai ke Tulmun Timur kita juga akan bergerak. Cuma memang sedikit kendala ini masalah keterbatasan karena ini pertama, kemudian juga ritmenya juga kita ini kan supaya ini bisa menjadi lebih maksimal. Terus kita melakukan berbagai pembenahan supaya hasilnya itu bisa lebih maksimal. Dan awalnya ini Tengku, program kita ini pertama ini di Labuan Haji. Entah kenapa Allah berkehendak perdananya itu di daerah kita, Sirajul Ibad. Jadi mungkin nantinya setelah ini kita bergerak di wilayah lain, kemudian nampaknya peluang ini ke Kluk Raya dulu, Kluk Raya. Terus kita bisa bergerak. Kemudian ada program namanya itu Tausiah. Kita udah komunikasi dengan beberapa SKPK, Sekkoder. Kita berharap bahwa layanan Tausiah itu ada yang dalam bentuk video, nanti bisa di-upload di YouTube. Kemudian ada yang dalam bentuk audio, Tengku. Dalam bentuk audio. Nanti kita mulai pada saat yang memberikan tausiah. Seperti kemarin kan udah berapa kali kita rekam. Kemudian timbul pertanyaan, yang memberikan tausiah itu siapa? Kemarin udah kita diskusikan juga pada saat rakor. Tausiah itu diberikan, yang memberi tausiah adalah pengurus MPU, kemudian pimpinan dayah, kemudian dari kalangan alumni PKU, dan tenaga pengajar yang ada di dayah. Dan unsur-unsur ulama Tengku lainnya. Jadi fleksibel. Dan ini bervariasi gitu. Jadi supaya target kita kemarin itu, tausiah ini, yang akan kita kejar ini adalah 30 tayang untuk selama bulan Ramadan, 30 lagi itu mengenai keutamaan dari puasa, kemudian 30 lagi adalah manfaat dan keutamaan dari salat tarawih. Gitu. Tadi udah kita rekam Abu Ja'far tadi kan, udah kita ini. Dan ini berlanjut untuk yang lain. Kemudian juga berbagai tema-tema lain bidang ilmu agama. Jadi perkiraan kita dalam bulan Maret ini kita akan melakukan perekaman itu sampai 100 Tengku. 100. Dan itu terus akan bertambah. Jadi tidak ada pembatasan. Dan nanti kita berharap ini di-upload di YouTube-nya MPU, di YouTube-nya Dayah, di YouTube-nya lain-lain, menjadi supaya sambung menyambung. Kemudian juga dalam bentuk audio tadi, Tengku. Dalam bentuk audio ini, sahabat Masih Podcast adalah, itu nanti audionya akan kita perdengarkan pertama misalnya seperti di RTH Tapak Tuhan.
ruang taman hijau. Nah, itu akan kita perdengarkan setiap hari. Setiap hari mungkin 5 sampai 10 kali. Baik pagi, ya kan, siang, sore, malam, atau subuh, itu tetap akan berlanjut untuk diperdengarkan. Kemudian juga di rumah sakit rawat inap. Kemudian juga di layanan umum, termasuk juga di puskesmas, kayak gitu kan. Nah, jadi supaya pada saat masyarakat menerima layanan umum, itu kan ada masa-masa rawan ini, masa-masa antrian yang rawan, dalam tanda kutip nih, Tengku, rawan. Disitulah muncul tausiah-tausiah yang menjadikan, ya kan, tingkat kesabaran itu ada, gitu. Nah, jadi kita berharap muncul penceramah Tengku ini, karena kami yakin di Daya dan di semua pelosok kampung yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, dai-dai, kemudian para penceramah itu stoknya sangat luar biasa dengan berbagai cara penyampaiannya gitu. Demikian. Baik Pak ya. Mengenai program pelasan dari Bapak ke depannya agar program ini terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, motivasi kami adalah dukungan yang terus-menerus, ya kan. Jadi sama halnya seperti yang dari tim media dari Masih Podcast, kan semangat semua, ya kan. Itu menjadi semangat, menjadi motivasi bagi kami. Jadi itu menjadi semangat. Dengan tidak ada dana bisa membuat podcast ini luar biasa, ya gitu. Tapi kalau seandainya ada dana, siapapun bisa membuat. Tapi dengan tidak ada dana, kalaupun ada minim, kayak gitu kan, ini bisa melakukan membuat podcast ini, dan kami sangat bersyukur program Pala Santri sangat bersyukur diundang. Ternyata ini yang perdana, Tengku. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, gitu kan. Kami diundang, jadi menjadi motivasi. Jadi motivasi itu grafiknya makin naik, meningkat. Mungkin dalam hal lain ada yang ingin disampaikan untuk misalnya untuk masyarakat mengenai hal program yang akan dijalankan, ataupun mengenai hal lain para kami dari kalangan daerah. Ya, terima kasih banyak. Terus terang, ini latar belakang Oge. Selama ini memang selain PNS juga Oge banyak berkutat sebagai relawan. Oge sebagai relawan anti narkoba. Oge relawan juga donor darah. Kemudian ya karena kebetulan Oge juga sebagai ketua sebuah yayasan BFLF, Blood for Life Foundation, yaitu yayasan yang bergerak tentang pemenuhan darah bagi masyarakat. Kebetulan di Aceh Selatan Oge ketuanya. Kemudian Oge juga sebagai penggerak Kabupaten Layak Anak, pemenuhan anak Oge sebagai relawan, gitu. Nah, jadi kebetulan kemarin waktu di Klub Timur kita gerakkan KLA, Kabupaten Kota Layak Anak, dapat piagam penghargaan dari gubernur. Kebetulan Oge sebagai camat, satu-satunya camat di Aceh untuk mendapat penghargaan itu Oge. Nah, jadi ini, jadi sebanyak, makin banyak memang tugas yang kita emban, tapi membuat ini bukan menjadi beban, gitu kan? Karena berbagai program sosial kemanusiaan terus kita bisa jalankan, karena gini, Tengku. Kalau sedikit Oge bercerita, Oge ini sangat banyak kekurangan, kayak gitu kan. Jadi dulunya
sebelum tahun 2015, oke itu setiap bulan itu 2 kali masuk rumah sakit. Dicek penyakit tidak ada. Tiba-tiba memang akhirnya pernah dibawa tiba-tiba naik pakai pesawat Susi dari Doang Pidi ke Medan berobat. Ternyata nggak ada sakit. Gitu kan. Jadi perjalanan hidup ini adalah melihat banyak hal yang menjadikan kita harus belajar. Secara ilmu agama, sangat minim. Ibaratnya kalau ilmu agama tingkatannya mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, kayak gitu kan, SMA, ya kan, SMA. Kemudian juga yang berkaitan dengan kuliah, masih tingkat PAUD, Tengku. Kemudian karena kurangnya ilmu agama ini, kemudian ada sifat keakuan yang tinggi. Kemudian kurangnya bersedekah, kurangnya peduli, empati kepada orang lain. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang menjadi sebuah kelemahan. Jadi bermula pada saat itu di Januari, tanggal 15 Januari 2015, dimutasi ke kantor perpustakaan. Nangis, nangis istri, karena memang sebelumnya setiap bulan itu 2 kali masuk rumah sakit. Apalagi kalau setiap hari harus ke tempat tuan dari Labuan Haji, diyakini bahwa dalam 1 minggu itu akan jatuh sakit. Kalau selama ini sebulan 2 kali, ini bisa jadi seminggu itu 1 kali akan masuk rumah sakit. Jadi kemudian dalam perkembangannya, Tengku, menangis siang malam, istri juga gitu, karena membayangkan itu. Akhirnya menghadaplah kepala kantor, namanya Pak Gaparudin. Sampaikan oleh Pak Gaparudin. Gini Pak Agus, gitu. Saya sarankan, jangan mundur. Pak Agus coba dulu 1 bulan. Kalau sesudah 1 bulan bolak-balik, Pak Agus sampaikan, seperti sampaikan tadi, menjadikan Pak Agus sakit, ya udah, itu terserah Pak Agus. Jalani dulu. Sesudah Pak Agus jalani, kemudian terbukti, itu ya bagaimana Pak Agus. Jadi jangan sangat menyesal, bahwa kemudian pulang ke rumah, jangan sedih. Bahwa untuk mengundurkan diri tidak diperkenankan. Akhirnya pulang, nangis lagi. Nangis lagi. Suatu malam keduanya setelah itu, barulah menyadari, Tengku, bahwa kesalahan-kesalahan seperti yang sampaikan tadi. Kurang bersedekah, kurang peduli kepada orang lain. Ya kan? Misalnya kurang sedekah nih, sampaikan. Ya kan? Minta maaf nih, keluarkan dompet. Kemudian pada saat ada orang minta sedekah itu datang, minta sumbangan atau siapa datang ke kantor, kemudian uang 1.000 atau 2.000 rupiah ada di dalam dompet, kan gitu kan, ada di dompet. Kemudian untuk menunjukkan keakuan, ya kan, ini yang sahabat masih podcast jangan ditiru. Ini pada saat datang orang minta sedekah, secara sengaja itu mengeluarkan uang 100.000. Sengaja. Nggak ada uang pecah nih Pak. Bukan saya tidak mau sedekah, tapi saya tidak ada uang pecah. Itu keakuan. Sedih. Kalau dipikir dosa sangat berdosa, luar biasa. Ini yang terus sesali. Dan untuk mencari orang yang perlakukan di situ, siang malam cari. Kalau seandainya ada nggak ketemu dengan orang yang pernah zalimi gitu, tidak ketemu, Tengku. Karena akan minta maaf, akan sembah lututnya minta maaf, sembah kakinya untuk minta maaf karena kezaliman yang telah berikan. Keakuan, mentang-mentang ada diberi kemudahan oleh Allah sedikit. Kayak gitu kan. Kita nggak tahu.
Oge juga tidak tahu apakah Allah mengirim, ya kan, malaikatnya untuk menguji Oge. Tapi yang jelas Oge mencari siapa yang meminta-minta demikian, yang Oge telah berlakukan demikian. Luar biasa kesombongan Oge. Kemudian yang kedua lagi, kurang bersedekah misalnya dalam bentuk ada kemudahan diberi Allah. Harga mobil juga di bawah 50 juta. Oge bawa. Misalnya mau tabak tuan nih. Oge tahu di jalan itu akan ada orang yang akan pergi ke rumah sakit. Oge belok tuh jalan ke jalan lain untuk menghindari. Karena Oge yakin nanti ke situ di stop. Gus atau Oge, saya ya kan? Malam itu Oge nangis. Merasa menyesali. Betapa zalimnya Oge. Ya kan, sebenarnya itu orang yang akan menyetop itu adalah, ya kan, membantu kita. Minyak juga akan habis sama aja. Ya gitu kan, malah kita pada saat kita bisa bantu orang lain di mobil, kita akan peroleh teman untuk bicara. Kita juga tidak akan ngantuk. Apa ruginya? Gitu. Di situ yang Oge merasakan suatu kezaliman yang sangat luar biasa. Kemudian di malam itu Oge menangis sejadi-jadinya, kemudian menyesali, dan Oge bertekad mulai besok Oge akan cari orang untuk mencari tahu siapa yang akan Oge fasilitasi untuk bawa ke tempat tuan untuk berobat ke rumah sakit. Pergi ke kampung-kampung, siapa yang biasa berobat ke tempat tuan, baik yang ada di seputaran Labuan Haji maupun di Mekeh, Sawang, gitu. Jadi Tengku, alhamdulillah selama itu bertahun-tahun Oge tidak pernah sakit lagi. Kayak gitu kan. Oge yakin semua itu dengan izin Allah melalui doa-doa dari orang yang pernah kita bantu. Jadi itu Tengku. Satu lagi hal yang Oge dapatkan buktinya bahwa mertua Oge sakit leukemia, kanker darah, bisa sembuh. Oge yakin, ya kan, dengan doa-doa dari orang yang pernah Oge bantu. Gitu. Alhamdulillah. Dan terus terang untuk menggerakkan BFLF, Lembaga Donor Darah ini, bermula dari rasa penyesalan, taubat Oge, seperti yang Oge sampaikan tadi. Mulailah Oge bantu-bantu. Oh, ini kebutuhan darahnya kurang, bagaimana cara? Itu banyak hal yang bisa kita peroleh. Banyak kelemahan. Jadi maksud Oge, sahabat Masih Podcast, Oge berharap hal-hal yang menjadi sebuah keburukan Oge itu jangan sampai ada di sahabat yang lain. Itu juga kita ini akan merasakan hidup yang hampa. Kita juga bekali iman yang rapuh, lemah. Makanya Oge terus terang di banyak kesempatan Oge sampaikan, makanya ini menjadi wakaf tenaga, pikiran, ilmu kita untuk menggerakkan para santri, karena kita tahu bahwa Oge merasakan kelemahan terbesar Oge adalah ilmu agama Oge sangat rendah. Itu kesalahan terbesar dari Oge. Demikian Tengku. Oke, atas waktunya. Ya. Nah, sahabat Masih Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya closing statement daripada Bapak kita dari Sekretariat MPU Jakarta, yaitu Bapak Agus Mami Terbara, lebih dikenal dengan Bapak Oge. Maka berakhirlah acara Masih Podcast kita pada hari yang berbahagia. Acara ini dipersembahkan oleh Masih Podcast dengan channel YouTube-nya Masih TV, didukung penuh oleh Sekretariat MPU Aceh Selatan. Dengan berakhirnya acara Masih Podcast, saya selaku moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.